Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, di bulan Ramadan ini sehat ya Bapak dan Ibu ya, semuanya ya. Baik, baik Bapak dan Ibu, izin saya untuk memulai. Sebelumnya saya izin untuk menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Selamat sore semuanya, semoga semuanya sehat selalu untuk mendengarkan sesi berbagi dari Kang Fajar ya, Kang Fajaruddin Akbar. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Intan Satriani, saya dari kelas Kreatif Indonesia. Pada hari ini atau pada kesempatan ini saya akan menemani Bapak dan Ibu untuk mendengarkan hasil berbagi dari Kang Fajar, Fajaruddin Akbar mengenai MOOCs. Nah, saya tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja saya izin untuk membacakan kegiatan kita hari ini. Akan dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan oleh intro kelas kreatif oleh Bapak Dadan. Lalu selanjutnya saya akan membacakan CV narasumber dan langsung pada sesi berbagi ya Bapak dan Ibu oleh Kang Fajaruddin Akbar. Setelah itu Q&A atau sesi tanya jawabnya ada di akhir seperti itu. Jadi yang ingin bertanya siap disiapkan dulu, ditahan dulu ya. Nah, baru nanti menunggu buka atau sambil ngabuburit baru bisa dibagikan pertanyaannya seperti itu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir adalah penutup dan nanti kita di akhir akan ada Iya. foto seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Bapak Dadan untuk memberikan pengenalan terhadap kelas kreatif Indonesia. Kepada Bapak Dadan disilahkan. Baik, terima kasih Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah hadir narasumber kita yang sangat kompeten, Kang Fajar, akan berbagi dengan kita semua pengalaman beliau yang sangat panjang bergelut dengan dunia peronlinean ya. Dan saya pikir ketika saya berdiskusi dengan beliau juga banyak inspirasi yang saya dapatkan
Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, Ibu dan Bapak. Artinya pengembangan profesi kita sebagai pendidik tidak hanya melalui webinar atau misalnya mengikuti kegiatan secara offline atau onsite, tetapi juga bisa mengikuti kegiatan melalui MOOCs dan online course. Tentu saja yang gratis yang kita carinya gitu ya. Mohon izin untuk saya berbagi informasi sedikit banyak tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Selama saya presentasi nanti dibantu oleh Bu Intan untuk admit peserta ya, Bu Intan. Baik, Pak. Oke, apakah sudah terlihat, Ibu, Bapak? Sedang loading di sini, Oh, Pak. sedang Proses. loading. Ya, Oke, sudah tampil, Pak. sudah. Oke, Ibu dan Bapak, alhamdulillah sesi kita di menjelang liburan Lebaran ya. Jadi minggu ini kita cukup padat, ada 3 kegiatan, hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Dan hari ini kita alhamdulillah sudah bersama dengan Kang Fajar untuk belajar bersama di sesi kelas berbagi inspirasi. Oke, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community, Ibu Bapak, di mana kita tidak ada sistem keanggotaan, tetapi kita menyebut diri kita sebagai learning partners, di mana kita memiliki posisi yang sama ya. Kita haus untuk belajar, apakah Ibu Bapak profesor, Ibu Bapak doktor, atau misalnya mahasiswa gitu kan, sama-sama. Kita konsepnya belajar bersama, di mana di dalamnya kita ada guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Dibentuk tahun 2008 di Bandung dengan nama Education Development Project dan berkembang sampai saat ini tidak hanya lokal di Kota Bandung saja, tetapi sudah nasional dan mungkin internasional karena learning partners kita tidak hanya berada di Indonesia tapi berada juga di negara-negara lain termasuk warga negara asing. Visi dari komunitas ini adalah pengembangan profesional secara informal, Ibu dan Bapak. Jadi kita berbasis kolaborasi di WhatsApp untuk kita saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Kebetulan untuk saat ini WhatsApp grup atau untuk sesi diskusinya kita batasi dulu ya, sampai nanti mungkin setelah Lebaran kita akan aktifkan kembali. Kemudian tujuannya diharapkan kita semua menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Ini adalah salah satu pembahasan saat ini di grup IKM ya, Reflective Teaching. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi kita semua, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif di kelas kita masing-masing. Oke, sudah banyak kegiatan yang kita lakukan, alhamdulillah, tidak hanya di internal komunitas kelas kreatif, tapi kita juga bekerja sama dengan banyak lembaga dan komunitas lainnya. Terutama saya haturkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan narasumber yang secara sukarela telah berbagi dengan kita semua, mulai dari 2008 sampai dengan 2023. Oke, ini adalah tim leadership dan manajemen dan Ibu Intan adalah salah satunya. Kita terdiri dari 26 individu atau pendidik, pengajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN, guru, dosen juga, kemudian dari Dinas Pendidikan juga, yang secara bersama-sama mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas kreatif Indonesia. Nah, apa yang akan terjadi Ibu dan Bapak? Nah, minggu ini hari Kamis kita ada kelas Public Speaking for Educator bersama Pak Dwi dari Sekolah Internasional Singapore School ya, Jakarta. Akan berbicara tentang level up your teaching game, mastering content delivery with impact. Silakan bergabung. Kemudian hari Jumat, ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita libur Lebaran, bersama dengan para Kartini hebat, penulis buku teks utama bahasa Inggris kelas 11 kurikulum Merdeka. Kemudian kami berencana menargetkan kegiatan Books in the Box. Sebelumnya yang pertama dilakukan di Subang, rencananya kami akan melakukan di Sumedang. Dan dari mana dananya? Dananya kami dapatkan dari Ibu dan Bapak yang memesan sertifikat, gitu kan, sehingga kami bisa membeli buku dan perlengkapan alat tulis untuk diberikan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah dasar target sasaran program ini. Kemudian dalam tahapan perencanaan ada kelas kreatif podcast, kemudian ada kelas kreatif ide talks. Intinya masih banyak rencana-rencana yang akan kita selenggarakan di 2023 ini. Terima kasih Ibu Intan, Pak Fajar. Selamat belajar bersama Ibu dan Bapak semua. Baik, terima kasih Pak Dadan.
atas informasinya mengenai Kelas Kreatif Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah bergabung ya di Kelas Kreatif Indonesia, makanya kita dapat berkumpul di sesi berbagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja saya izin untuk membacakan CV atau kurikulum vitae dari Kang Fajarudin Akbar. Nah, tadi sempat ngobrol dulu nih panggilnya Kang atau Mas gitu ya. Alhamdulillah sudah ada info dipanggilnya Kang gitu ya, Kang Fajar ya. Ya, mohon. Baik, saya izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Kang Fajarudin Akbar adalah seorang guru bahasa Inggris dan praktisi teknologi pendidikan dari Indonesia yang memiliki hasrat terhadap pendidikan terbuka dan pendidikan global, Bapak dan Ibu. Beliau juga bekerja sebagai kepala divisi akademik di Golden English Course, sebuah lembaga terkemuka yang menawarkan kursus dan pelatihan bahasa Inggris berkualitas tinggi. Beliau juga menjadi duta untuk beberapa organisasi internasional, seperti salah satunya adalah International English Language Teachers Association. Beliau telah memperoleh banyak sertifikasi dan penghargaan untuk pengembangan dan prestasi profesionalnya. Baik, Bapak dan Ibu, tidak akan berlama-lama lagi, saya akan mengundang Kang Fajarudin Akbar untuk berbagi mengenai exploring MOOCs and online courses for teachers professional development. Kepada Kang Fajar, mangga disilakan Kang. Terima kasih banyak Bu Intan. Terima kasih banyak Mangga. Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, semoga sehat-sehat semua. Masih semangat nih. Masih 1 jam setengah sekian lah ya. Kalau untuk waktu Indonesia Barat ya, untuk Yang rekan-rekan ditunggu yang ya sedang Kang. berpuasa. Masih ada lebih dari 10 hari lagi ya untuk Lebaran. Jadi masih ada nuansa belajar lah. Masih ada nuansa sekolah seperti itu, nuansa kampus dan lain-lain. Baik, ya karena background saya banyaknya di bahasa Inggris ya, pengajaran bahasa Inggris dan juga pendidikan teknologi. Mungkin sedikit banyaknya hal-hal yang akan saya sampaikan tidak jauh dari bahasa Inggris dan juga pendidikan teknologi. Juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya pada saat saya berpresentasi bisa melalui chat gitu. Karena saya akan banyaknya nanti demonstrasi nih Bapak Ibu semua. Saya akan tunjukin website ini, website itu, ya semoga di waktu yang tidak lama ini saya bisa menyampaikan banyak. Jadi banyak tapi waktunya tidak lama nih kebetulan. Seperti itu. Jadi cognitive load-nya mungkin agak di jam-jam krusial ya. Cognitive load-nya agak lumayan seru gitu. Jadi jika rekan-rekan Bapak Ibu semua ingin bertanya melalui chat, nanti saya akan coba jawab let's say real time seperti itu. Saya siapkan slide sederhana saja ya, nanti akan dibagikan, akan saya kirimkan walaupun sebenarnya tidak banyak di bentuk slide, tapi akan banyak dalam bentuk demonstrasi. Itu di sini kita punya topik in English, kebetulan the topic is in English, MOOCs and online courses for teacher professional development. Nah, keren banget judulnya nih, professional development for professionals ya, because teachers are professionals. Nah, lalu di sini mungkin ada satu akronim MOOCs yang mungkin beberapa rekan atau banyaknya rekan sudah pernah dengar atau mungkin juga baru. Itu. Kalau online course ya online course ya online itu ya, kursus online, belajar online seperti itu. Oke, jadi di presentasi hari ini saya bagi 2 outline-nya untuk agendanya. Pertama, we will understand the terms. Kita akan coba untuk memahami istilah-istilah yang akan ada dari judul MOOC, CPD, and Digital Credential. Nah, lalu mudah-mudahan tidak lama untuk understanding the terms-nya karena konsep teori ya, mudah-mudahan 10-15 menit, dan saya harap nanti akan ada rekan-rekan juga yang bertanya semisal ada hal yang kurang sederhana seperti itu atau butuh diklarifikasi melalui chat. Nah, setelah itu kita akan exploration and demonstration. Di sini saya sudah sebutkan, mention 3 items ya, ada Open Learn, ada Future Learn, ada Microsoft Learn. Kebetulan namanya sama, belakangnya ada learn, because I love learning kebetulan. Saya senang belajar nih, seperti rekan-rekan semua di sini. Seperti itu. Oke, kita mulai dengan MOOC. What is MOOC? Tadi seperti Bu Intan sampaikan, tadi MOOC apa MOOC ya katanya bacanya.
Benar, memang agak vague gitu ya. Apa ini karena ini singkatan kan biasanya disebut satu-satu gitu kan, MOOC. Tapi karena kebetulan ini sudah lebih banyaknya dikenal dengan sebutan MOOC dalam bahasa Inggris, stands for Massive Open Online Course. Gitu. Dalam bahasa Indonesia mungkin padanan katanya kurang familiar malah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kursus daring masif terbuka. Kursus daring masih terbuka. Kalau disingkat pun akhirnya jadi akronim seperti biasa, kursus daring KD ya, MT, KDMT ya, kursus daring masih terbuka. Dalam bahasa Inggris kita kenal dalam sebutan MOOC. Nah, di sini ada beberapa poin-poin in English kebetulan, tapi saya sudah highlight juga tuh in bold. Apa bedanya dong Massive Open Online Course atau MOOC ini dengan online course kita? Dua-duanya online, ya. Dua-duanya daring. Tapi yang bedanya di sini ada massive open-nya. Apa bedanya massive open sama online? Kenapa nggak disebut online course saja toh? Sama-sama online, sama-sama course. Ya, toh. Nah, di sini kebetulan ada beberapa panah-panah nih ya dari masing-masing hurufnya dari MOOC. Pertama di M nih. Ada kata massive. Apa yang disebut massive nih? Oh, massive kan banyak. Luar biasa banyaknya. Nah, jadi makna masif di sini bahwa online course ini atau kursus daring ini menerima peserta yang sangat masif. Tidak 10, tidak 100, tapi bisa ribuan. Gitu. Jadi dalam kursus daring ini bisa ribuan bahkan ratusan ribu. Seperti itu. Bahkan kalau misalkan kursus ini sudah lama, itu sudah bertahun-tahun bisa sampai menyentuh angka jutaan peserta. Nah, di situ disebut masif. Gitu. Jadi makna masif itu di situ. Itu berbeda dari online. Kalau online course paling 10, 20. Jadi ini masifnya di situ. Anggotanya bisa tidak terbatas selama kursi masih ada. Nah, itu salah satu elemen dari atau sifat dari MOOC. Jadi kursusnya ini bukan yang semesteran saja. Oh, satu semester kursusnya selesai. 1 tahun kursusnya selesai. Tapi MOOC ini memang course yang selalu update dan selalu ada. Gitu. Makanya dia open. Maksud open ini apa? Nah, ada open registration, gitu kan? Open content, apa free of charge? Or is it affordable? Nah, maksud open ini siapapun bisa enroll. Siapapun bisa daftar. Gitu. Selama bisa mengakses jaringannya yaitu online tentunya. Walaupun mungkin ada beberapa MOOC yang sekarang dia punya requirement sama seperti kuliah. Misal, yang paling sederhana, minimum age. Ya minimal 16 tahun atau beberapa negara minimal 18 tahun atau mungkin ada minimal lagi lulusan SMA, lulusan S1. Tapi umumnya yang disebut dengan MOOC ini terbuka untuk siapa saja boleh daftar, siapa saja boleh ikut belajar, makanya disebut open. Nah, di sini MOOCs emerge from the open educational resources. Jadi pada awalnya MOOC itu memang disediakan secara gratis, total gratis menggunakan open educational resources. Nah, kalau ada bahasan open educational resources ini akan agak panjang nih, tapi secara singkatnya open educational resources ini bahan ajar gratis, terbuka. Ya kan sekarang semua bahan ajar gratis, YouTube gratis ya kan, Google gratis. Oh, tapi tidak seperti itu yang dimaknai dengan open. Gitu. Karena pada nyatanya semua yang ada di internet itu belum tentu gratis. Semua yang ada di YouTube itu belum tentu gratis, semisal ingin kita duplikasi. Ya, tak. Jadi yang dimaksud dengan open di sini adalah konten-konten atau bahan ajar resources yang bisa kita duplikasi, bisa kita modifikasi, bisa kita daur ulang, bahkan jual. Ya, tak. Tadi kalau YouTube atau dari blog, dari Wikipedia kan ada yang namanya plagiarism, ada copyright ethic. Nah, kalau dari MOOC ini banyaknya awalnya itu menggunakan open educational resources yang mana konten-kontennya memang boleh diduplikasi atau boleh dimodifikasi dan didaur ulang. Ya, menggunakan etik-etik open source. Itu. Nah, lalu online, nah jelas ini sudah dinamanya ya online, real time interaction. Apa kalau online ini real time? Gitu. Atau jangan-jangan kayak YouTube doang nih, nonton doang gitu. Lalu local cohorts, lalu pesertanya siapa aja nih kan katanya masif seperti itu. Nah, kalau untuk online course MOOC itu banyaknya tidak berbentuk real time. Jadi tidak seperti webinar begini nih kalau MOOC itu. Jadi memang independent learning. Kita belajar, kita daftar gitu, kita bikin akun, kita bikin profil, kita belajar sendiri, kita selesai sendiri. Seperti itu. Nah, makanya memang kita sebut professional development ini self-paced. Nah, katanya di atas self-paced. Maksud self-paced ini kita yang belajar sendiri. Memang untuk pembelajar independen. Seperti walaupun tentunya ada instruktur.
yang biasanya membalas melalui email saja atau ada discussion forum yang mana nanti peer learning dengan peserta MOOC lainnya atau peserta course lainnya. Nah, lalu apakah ada start end dates-nya, ada college credits, lalu ada badge role of instruction learning community. Nah, start and dates, kebanyakan MOOC yang benar-benar masif itu tidak ada semesternya, Bapak Ibu. Jadi mulainya beresnya ya self-paced gitu. Bisa mulai di tengah-tengah, bisa mulai di bulan apapun, tahun apapun, selama kursusnya masih berjalan. Karena yang disebut MOOC ini tidak berjalan berbarengan dengan peserta lain. Misalkan ada kelas ini, semester sekian, tidak. Jadi memang independent learning. Jadi kita bisa belajar mulai dari bulan apapun, tanggal apapun, pada umumnya. Tapi sekarang sudah banyak MOOC yang memang sudah punya batch-nya. Ya, makanya di sini di sebelah kiri ada X sama C. Ada C MOOCs, ada X MOOCs. Pertama, C MOOCs itu kognitif atau connectivism, di mana ini MOOC yang tradisional. MOOC tradisional itu apa ya tadi? Jadi tidak ada mulainya, tidak ada akhirnya. Belajar sendiri, daftar sendiri, selesai sendiri. Itu C MOOC, connectivism. Orang bisa ketemu peserta lain melalui discussion forum. Jadi semacam bagian di websitenya, di mana kita bisa chat, bisa share, seperti itu. Atau kadang discussion forumnya itu di Facebook. Banyaknya di Facebook. Nah, lalu ada yang XMOOC nih. Nah, XMOOC ini modern. Extended MOOC. Nah, extended MOOC ini yang komersial. Jadi sekarang sudah banyak MOOC atau online course itu yang dikomersialisasi. Nah, beberapa contohnya di bawah ini ada Coursera. Nah, mungkin rekan-rekan semua pernah dengar Coursera, ada website ya. Ada Udacity, ada edX, sekarang banyak ada Udemy gitu. Ya, juga beberapa produk buatan dalam negeri seperti Ruang Guru itu sudah masuk MOOC yang self-paced-nya. Lalu juga ada sertifikasiku, My Skill ID. Wah, sekarang sudah banyak sekali. Website seperti Glints, mereka sudah nyediain MOOC. Nah, itu kita sebut extended MOOC, di mana mereka komersial. Jadi kita bisa belajar sendiri, nonton video, nyelesain kuis sendiri, nyelesain ujian sendiri, tahu-tahu selesai. Biasanya nanti dapat sertifikat. Itu. Oke, nah itu untuk MOOC secara umum. Apa bedanya dengan online course? Jadi online course itu biasanya virtual seperti ini diadakan oleh perseorangan, ada startnya, ada jadwal tertentunya. Kalau MOOC itu mulai and open. Jadi pada umumnya kalau namanya udah MOOC, massive open, siapa aja boleh daftar, boleh ikutan. Gitu. Oke. Ya. Kita masuk ke CPD. Ya, Grab driver pun sudah ada MOOC-nya, benar. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang karena kalau ngasih training gitu ya, perusahaan yang sudah besar sekali, kalau ngasih training satu-satu itu lama, dibuatkan MOOC. Seperti itu. Ya, terutama perusahaan-perusahaan besar terbuka untuk freelance. Seperti itu. Nah, ini kita ada CPD. Nah, kalau tadi TPD, Teacher Professional Development, ini saya ambil agak umum CPD. Jadi CPD ini continuous, bisa disebut. Ada yang bilang continuous, berlanjut. Nah, jadi sama seperti cita-cita pembelajaran, tidak ada finishnya. Nah, CPD ini seperti namanya memang digaungkan oleh profesional. Makanya di sini ada sedikit professionals to improve their skills and knowledge. Ya, apalagi di tahun-tahun setelah pandemi ya, dari 2010 setelah adanya internet, apalagi setelah pandemi itu wah banyak. Nah, that's why we have CPD. Nah, lalu kenapa why we need CPD? Kenapa kita butuh CPD apalagi sebagai pengajar nih, educators, pendidik? Pertama yang saya highlight, contribute. Jadi kontribusi kita ini tidak lagi mentok di kelas nih. Tapi bagaimana kita bisa berkontribusi kepada sesama pengajar, pada sesama pendidik. Dan yang terakhir, ya, dan juga bukan terakhir, maaf, tapi juga untuk stay interested. Gini. Ya, kenal Coursera gara-gara COVID. Ya, banyak yang kenal online course MOOC karena pandemi. Karena pada saat pandemi kemarin banyak tuh online course itu mereka lempar promo sana sini tuh, bahkan sampai gratis. Itu untuk mengenalkan industri mereka.
Nah, di sini ada stay interested. Nih, bagaimana kita sebagai pengajar, apalagi yang selalu memberikan ke murid-murid kita, ke mahasiswa, ke anak didik, harus terus belajar. Belajar itu seumur hidup, gitu. Nah, ini di sini CPD juga mengingatkan kita supaya kita stay interested. Kita masih tertarik gak nih dengan bidang kita? Jangan sampai misalkan saya di bidang bahasa Inggris, oh saya sudah tahu grammar kok, gitu. Oh, saya sudah tahu speech, saya sudah tahu debate atau tes-tes, saya sudah cukup lah. Oh, berarti jangan-jangan sudah tidak interested nih di bidangnya. Nah, jadi CPD ini salah satu fungsinya supaya kita tetap tertarik di bidang kita masing-masing. Ya, mungkin secara konvensional ya lanjut S1, S2, S3, postdoktorat, tulis artikel. Nah, sekarang sudah lebih desentralisasi seperti itu. Jadi tidak cukup S1, S2, S3, atau mungkin ada rekan-rekan yang waktunya tidak cukup untuk mengambil jenjang lanjutan secara formal. Nah, sekarang kita punya CPD dibantu oleh MOOC seperti itu. Bentuk CPD bisa courses, ya online courses, salah satunya MOOC yang kita bahas hari ini. Podcast, sekarang banyak sekali podcast. Jadi podcast ini bukan cuma Deddy Corbuzier nih, gitu. Bukan cuma yang entertainment, tapi banyak podcast education seperti itu. Kalau misalkan podcast pendidikan, podcast bahasa Inggris, apalagi kalau memang sudah terjunnya ke bahasa Inggris, walaupun tidak pembelajaran bahasa Inggris saja, misalkan mata pelajaran lain, tapi podcast bahasa Inggris sudah banyak sekali. Jurnal tentu ya, artikel dan lain-lain. Nah, ataupun sesi-sesi seperti ini, ya, ini sudah masuk CPD, sudah menunjukkan bahwa kita tuh stay interested, kita masih tertarik kok di bidang, saya masih pengen catch up gitu, saya masih pengen tahu apa yang baru gitu, saya ternyata tidak mau bosan dengan bidang yang saya lakukan, ya, atau bidang yang saya tekuni, especially as a teacher, sebagai pendidik, yang mana kita selalu ke anak didik kita terus belajar seperti itu. Nah, lalu CPD plan, tentu yang namanya professional development itu harus ada rencananya, harus ada goals-nya, juga harus ada action-nya. Nah, itu dibantu melalui MOOC. Karena MOOC sama seperti sekolah, jadi nanti ada silabusnya, gitu, ada tujuan belajarnya, yang mana nanti kita akan lihat di akhir slide. Benefit CPD untuk siapa? Pertama, kalau saya percayanya CPD itu untuk individuals. Ya, kalau di sekolah-sekolah kan mungkin ada tuh pelatihan, ya, apalagi sekarang banyak sekali Merdeka Belajar, ada PMM, ada guru penggerak dan yang lain-lain. Gitu. Kalau saya percayanya bahwa hal-hal seperti itu adalah untuk individu, bukan untuk sekolah. Apalagi saya bekerja di bidang swasta, gitu ya, di tempat kursus. Jadi ketika tempat kursus saya kebetulan memberikan pelatihan nih, gitu, pelatihan atau ada course seperti, menurut saya, in my opinion, itu keuntungannya adalah untuk diri saya, bukan untuk sekolah saja, bukan untuk perusahaan saja. Karena toh saya tidak selamanya mungkin di perusahaan ini, atau mungkin saya bisa melalang buana transfer ke sekolah lain seperti itu. Jadi CPD ini benefitnya terutama untuk individu atau untuk masing-masing diri sendiri as a teacher. Lalu competitiveness, ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa di bidang apapun ada yang namanya kompetisi. Seperti itu, supaya kita bisa bersaing, ya, bersaing juga berkolaborasi, ya, lokal ataupun internasional. Dan juga terakhir tentu yang kita bahas di sini adalah sebagai profesional. Itu. Oke, slide terakhir saya sebelum kita loncat. Oke. Nah, ini yang agak seru. Kita punya namanya digital credential. Nah, ini mungkin agak baru nih, mungkin ya, agak baru, digital credential. What is digital credential? Kalau konvensional, tradisionalnya yang namanya sertifikat, gelar, ijazah, apapun itu kita pakai namanya tanda tangan. Tapi dilihat zaman sekarang udah ada Photoshop, bisa di screenshot, ya, bisa di copy paste. Apakah tanda tangan bisa kredensial terus-menerus? Nah, di sini kita punya namanya digital credential. Jadi digital credential itu pertama untuk verifikasi. Jadi digital credential ini bentuk modern atau bentuk mutakhir lah, edge cutting teknologinya sekarang, karena semakin mudahnya menduplikasi, kita punya namanya verification system yang disebut digital credential. Jadi credential ini digital. Itu. Kalau tanda tangan tadi bisa di screenshot, bisa di copy seperti itu. Dan bisa diverifikasi secara online. Nah, karena dari itu kalau Bapak Ibu bisa cek kartu keluarga sekarang udah bukan tanda tangan, QR code, ya. Bisa di-scan, nah, ketemu nama lurahnya, nama camatnya, seperti itu. Kemarin sertifikat vaksin juga sama, QR code, kan, bukan tanda tangan.
Di MOOC juga atau di CPD juga kita menggunakan digital credential. Bentuknya biasanya badge, lencana. Wah, sudah seperti militer kita punya lencana nih, gitu. Yang juga ditemani oleh sertifikat. Nah, di sini saya ada satu gambar open badge. There is data inside. Tahun kemarin 2021 sepertinya kita rame tuh NFT. Wah, orang jualan foto dibeli, padahal kan bisa screenshot ya. Tapi ada orang mau beli foto gitu. Nah, jadi teknologi yang dipakai untuk digital credential ini sama dengan teknologi token, non-fungible token atau blockchain. Kenapa sama? Walaupun nggak bisa diuangkan ya, yang sama itu teknologinya. Jadi sertifikatnya atau badge ini itu punya data. Jadi dia itu bukan cuma gambar, bukan cuma sertifikat PDF saja, tapi ketika PDF ini dicek oleh website yang bisa memverifikasi itu ketahuan. Jadi nggak yang PDF-nya, oh nanti kan PDF-nya bisa diganti aja namanya, gitu kan? Yang ngerjain course-nya sendiri satu sekolah copy PDF gitu. Nah, jadi ada verification website-nya, di mana sertifikat ini bisa diverifikasi, gitu, melalui filenya. Ini there is data inside, nama yang punya, gitu, nama selesai course-nya, nama course-nya, dan lain-lain. Nanti akan saya tunjuk contoh badge. Tentunya untuk showcase, gitu ya, untuk pamer lah istilahnya, untuk showcase, gitu. Di CV atau mungkin di beberapa website yang Bapak Ibu aktif dengan portofolio, LinkedIn, ya, seperti, atau mungkin banyak sekali sekarang website portofolio, Glints, ya mungkin yang paling umum adalah LinkedIn, gitu. Atau punya website sendiri nih kebetulan, nah itu bisa di showcase di sana. Biasanya berbentuk URL, link, ya. Jadi sertifikat itu yang sekarang, kalau yang sudah modern, sertifikat itu bukan file PDF-nya yang dicari sebenarnya, tapi link-nya, gitu. Bener nggak nih, link ini ketika dibuka itu sertifikatnya yang bersangkutan? Jangan-jangan seperti tadi PDF diganti namanya doang, gitu. Sama seperti email, cara sederhananya sama seperti email. Email salah satu huruf saja atau beda satu huruf udah nyasar tuh. Nah, jadi seperti itu sederhananya. Ini ada sedikit secure, aman, authenticated. Jadi authenticated ini bisa dibuktikan, ada verifikasinya, lalu juga menggunakan blockchain technology. Ya, sekarang ramai tuh Bitcoin dan segala macam. Atau Bitcoin itu komersial ekonominya. Blockchain di sini kita bentuk untuk kredensial. Nah, jadi kredensial ini tadi untuk menggantikan tanda tangan yang sekarang mudah sekali diduplikasi. Gitu. Jadi kita juga nggak khawatir, oh file saya hilang, oh sertifikatnya kebanjiran, oh enggak. Selama link itu masih ada, database itu masih ada, masih bisa diakses. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk MOOC, untuk CPD, and digital credential. Sekarang kita mau loncat untuk eksplorasi dan demonstrasi. Ini website ini nanti bisa dibagikan. Saya sudah kumpulkan koleksi, kebetulan di mana nanti rekan-rekan Bapak Ibu semua bisa coba eksplorasi website. Saya cuma tunjuk mungkin 3 saja. Pertama, di sini kita punya Open Learn, from the Open University. Kita punya universitas terbuka. Nah, jadi ini induknya universitas terbuka nih, Open University yang di UK, gitu. Jadi ini salah satu pionir dalam MOOC dan open course, gitu. Jadi course ini gratis. Saya bisa share sekarang linknya kalau Bapak Ibu mau langsung, kebetulan dengan ada laptop nih bisa dibuka linknya, gitu. Jadi pertama-tama kita kenali dulu websitenya. Mungkin di sini masih bahasa Inggris ya, karena kebetulan saya di bidang bahasa Inggris. Tapi course di sini tidak bahasa Inggris semuanya, tapi bidang-bidang apapun itu, bidang-bidang apapun, hampir semua katakanlah fakultas. Pertama saya akan tunjuk sign in. Nah, ini yang terkadang menjadi kebingungan ketika kita menjalani kursus online atau kursus daring ataupun MOOC. Salah satu tahap pertama yang selalu saya cari ketika saya nemu website, apalagi websitenya yang berbentuk online course atau MOOC, yang saya cari adalah profil atau daftar. Kemana nih saya harus daftar? Ya, mungkin sign in, login gitu kan, sign up, daftar gitu. Atau misalnya kalau diterjemahkan, mungkin saya terjemahkan ya di sini karena mungkin rekan-rekan tidak semuanya dari bidang bahasa Inggris. Kebetulan saya pakai browser namanya Microsoft Edge. Microsoft Edge ini punya alat terjemahan built-in yang sudah bawaan.
Ini saya translate-nya to English malah. Sama saja. Oke, saya ganti bahasanya dulu ke Indonesia. Oke. Nah, dan nama pengguna ada kata sandi. Jadi yang pertama harus dicari ketika buka website MOOC itu daftar. Daftar lalu profil. Karena kadang seperti ini. Kita nemu website baru nih, wah keren nih website-nya gitu. Oke. Wah ini keren nih website-nya nih, saya bisa pakai. Selang sehari, 2 hari masih dibuka. Seminggu udah lupa tuh website-nya. Gitu. Yang paling utama, yang untuk menyeriuskan, oh saya serius mau pakai website ini, itu di mana letaknya? Itu di profil. Bapak Ibu. Karena ada yang bikin profil, itu fotonya nggak dikasih, namanya nggak lengkap, tanggal lahirnya nggak ada. Gitu. Sesederhana deh akun Facebook, akun Instagram gitu. Nah, yang paling pertama saya cari ketika buka website MOOC baru, itu profil. Karena di situ saya bisa menunjukkan bahwa saya serius. Gitu. Nah, ini saya pakai bahasa Indonesia agak aneh ya, karena terjemahan robot. Gitu. Jadi yang saya cari pertama adalah profil. Jadi saya lengkapi profil, saya kasih foto, saya kasih biografi, gitu. Ya kita beri tanggal lahir kita, gitu. Supaya kita merasa bahwa oh ini tempat saya belajar, saya punya profil di sini. Kerennya lagi apa? Ya, kerennya lagi untuk MOOC profil kita tuh bisa dibagikan Bapak Ibu. Gitu. Jadi profil yang kita buat itu kayak akun Facebook. Nah, jadi profil ini yang saya buat itu orang lain bisa lihat. Jadi di atas ini ada link nih. Nah, link ini unik. Siapapun yang buka akan masuk profil kita. Gitu. Nanti di profil kita bisa lihat. Nah, ini ada prestasi saya. Kebetulan my achievements. Semua kursus atau course yang pernah kita selesaikan itu akan muncul. Jadi bisa lihat nih, kan dia sebagai showcase portofolio. Oh, ternyata sudah menyelesaikan kursus ini, wah, gitu. Nanti orang bisa lihat kursusnya seperti apa. Gitu. Nah, kebetulan di sini ada namanya badge. Nah, ini yang open credential tadi. Nah, open badge ini itu bisa dibagikan. Nah, di sini ada download ya, bentuk sertifikat, ada juga share. Saya tunjuk bentuk sertifikat terlebih dahulu. Oke. Ini kebetulan kursusnya gratis, jadi belajarnya mandiri, selesainya sendiri. Nah, di sini udah endorsed CPD nih. Nah, ini gratis nih rekan-rekan gitu. Ini gratis, kebetulan ada free course seperti itu. Nah, juga ada jumlah, ada tanggal selesainya. Sudah tidak ada tanda tangan nih kebetulan di sini. Gitu. Tapi ada learning outcomes-nya, ada silabusnya di sini. Oh, lengkap ya gitu. Kalau biasanya kan sertifikat cuma 1 lembar aja. Satu lembar nama kursusnya ini lengkap dengan silabusnya dan segala macamnya. Gitu. Dan juga ada ini badge. Nah, badge ini yang tidak bisa dipalsukan. Misal, balik lagi, ini badge-nya saya download. Tuh. Nah, jadi lengkap. Ada awarded to Fajaruddin Akbar, issued ini siapa nih yang menyelenggarakan? Ya, Open University, nama kursnya apa, deskripsi, siapa yang dapat badge ini harus bagaimana, gitu. Ini bisa di-download, bisa di-share link-nya, seperti itu. Nah, biasanya kalau punya portofolio seperti LinkedIn akan butuh seperti ini. Jadi siapapun yang buka link ini akan menuju ke sini, gitu. Jadi tidak bisa tuh dipalsu-palsuin namanya. Jadi itu salah satu bentuk-bentuk dari MOOC dan juga credential ID. Oke, sekarang ada apa aja sih di Open Learn ini? Kebetulan. Nah, di sini ada free courses, ada subjects, ada for study, ada for life. Ini saya akan tunjuk subjects. Subjek mata pelajaran ya, ada subjek. Akan saya terjemahkan. Coba terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Hilang translate. Sorry. Oke. Jadi di sini kebetulan ada semua subjek nih, ada money and business, education and development, health, sport psychology, ada sampai 9 subjek. Di mana satu subjeknya itu bisa sampai 100 courses. Kebetulan karena kita di education ya, kita explore education nih, misalkan di explore education and development, ada konten apa saja nih. Nah, di sini ada featured content, ada free courses. Udah free ini, udah jelas-jelas free gitu. Ya, jadi di sini ada berbentuk artikel, ada berbentuk kursus.
Kita karena fokusnya hari ini course, kita akan lihat di course. Nah, yang biasanya saya aplikasikan ketika saya mengambil course-course seperti ini, itu saya buat course-course ini dalam kegiatan profesional saya. Misal, say, I'm an English teacher, karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris di lembaga kursus, dan biasanya adult students nih, pesertanya itu biasanya mahasiswa ya, atau kadang profesional ya, pegawai dan segala macam. Jadi saya cari course yang mana saya bisa belajar, tapi saya bisa juga pakai untuk bahan ajar. Seperti itu. Gitu. Karena kebetulan di Open Learn ini lengkap sekali gitu, kalau mau cari. Nah, di sini ada beberapa topik, mulai dari childhood, early years, ada education careers, ada learning. Misalnya kita pilih learning, kita pilih bentuknya badge course. Nanti akan muncul courses-courses atau judul-judul yang mana mau kita pelajari. Kalau di sini ada building confidence using online forums, ada developing reading for pleasures, engaging young readers, working in diverse teams. Nah, setiap course ini bisa kita ikuti, kita bisa daftar, enroll, kita bisa sertifikat di akhir. Gitu. Dan lengkap juga kita bisa intip-intip dulu. Misalkan selama course ini apa yang dipelajari, ya, ada course description-nya, ada course contents-nya, wah lengkap sekali. Gitu. Oh, ini berarti ada 8 pekan. Maksudnya 8 pekan ini berarti ada dibagi ke dalam 8 pekan. Bukan berarti harus selesai 8 pekan, tidak harus. Mau selesai 2 tahun juga nggak diintip-intip lagi bisa. Karena sebenarnya itu salah satu dari kelemahan online course atau MOOC adalah drop out-nya tinggi. Jadi kadang daftar, nyelesain 1 hari, 2 hari, lupa. Tapi sebagai teacher, salah satu caranya yang saya gunakan adalah bagaimana saya bisa mengaplikasikan secara langsung. Bahwa saya ambil course yang saya butuh. Mungkin karena saya di sini agak di konteks yang cukup menguntungkan, ketika misalkan saya punya peserta belajar ini English for Business, perusahaan misalkan bidang perhotelan, saya akan cari kursus tentang hospitality, seperti itu. Jadi saya belajar hospitality, saya juga dapat bahan ajar yang bisa saya pakai. Gitu. Saya bisa jahitkan. Kadang peserta belajarnya saya ajak untuk ikut course nih. Apalagi untuk terutama Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu pengajar SMA, itu bisa banget diajak mahasiswanya atau muridnya daftar akun, ambil course. Selain belajarnya pakai bahan ajar di sini, kita integrasikan, dapat sertifikat lagi gitu untuk anak-anaknya. Gitu ya, bonusnya mungkin di situ. Nah, karena kebetulan di sini sudah dibagi, ada for study, ada for life. Mungkin kendalanya mungkin di sini masih di bahasa ya, kalau misalnya untuk rekan-rekan yang kebetulan tidak mengajar bahasa Inggris atau mungkin ada kendala di language barrier bahasa Inggrisnya, ya mungkin bisa menggunakan beberapa software. Salah satunya di sini saya pakai Microsoft Edge, jadi dia bisa terjemahkan langsung di websitenya. Ini langsung keterampilan untuk belajar, induksi universitas terbuka. Walaupun mungkin bahasanya ya agak kurang natural. Seperti itu. Ini ada skills for study, ada succeed with learning, critical exploring psychology. Ya, ini murid-muridnya, mahasiswanya bisa diajak untuk belajar dengan bahan ajar yang ada di sini. Ya, nanti bikin akun, belajar bareng-bareng, diskusi. Nanti di akhir bisa dapat tadi credential ID. Gitu. Karena di sini subjeknya lengkap banget. Ini dari Open University. Memang sudah mereka ambil dari modul kampus mereka. Seperti itu. Walaupun memang banyaknya baca video quiz. Jadi seperti itu. Tugasnya nggak berat Bapak Ibu kalau MOOC itu. Jadi jarang sekali ada MOOC yang tugasnya harus bikin research paper misalkan. Jarang. Jadi biasanya quiz atau portofolio di akhir. Jadi cukup menceritakan apa saja yang sudah dipelajari. Seperti itu. Ini untuk Open Learn. Selain itu saya mau tunjuk mungkin secara singkat, itu Open Learn itu bagian dari tadi connectivism MOOC yang memang pure gratis, tidak komersial. Tapi sekarang sudah banyak yang komersial, salah satunya Future Learn. Nah, belum apa-apa di homepage-nya 50% udah ada diskon nih. Luar biasa. Gitu kan. Jadi sekarang industri pendidikan memang sudah banyak yang bentuknya komersial. Nah, jadi MOOC ini salah satu media universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan yang memang menyediakan kursus masif
Jadi siapa aja boleh daftar, boleh ikutan. Gitu. Sistemnya bagaimana? Sistemnya bukan semesteran. Bapak Ibu, sistemnya bukan bayar SPP. Sistemnya langganan. Kayak Spotify, kayak Netflix gitu. Jadi sekarang MOOC itu belajar itu sistemnya udah langganan gitu. Jadi mau selesai nggak selesai selama langganan silahkan akses bahan ajar, akses sumber belajar yang ada di kita. Yang penting langganan aja terus. Gitu. Nah, di sini juga kebetulan banyak sekali bidang-bidangnya semua subjek. Gitu. Mungkin kalau kita ya bagiannya ada di teaching. Nah, di sini ada dari Cambridge University, ada dari Central Queensland University. Ya, memang bahan ajarnya dan produksinya dibuat oleh kampus mereka. Apakah mungkin kita create MOOC gratis? Mungkin. Ya, mungkin nanti di belakang ya, Bu Sari Astuti ya. Mungkin sekali. Kita bikin MOOC itu mungkin sekali. Nah, ini kampus. Kalau untuk yang sudah high gitu ya, udah harus bayar, biasanya itu memang lembaga-lembaga yang besar, Cambridge, Oxford, Harvard gitu. Ya, apalagi nih belajar dari instruktur Harvard. Ya cuma tadi karena ini masif gitu kan. Masif jadi pesertanya banyak banget. Biasanya kita komunikasi hanya melalui forum diskusi saja. Jadi saya buka salah satu course, jadi biasanya nonton video saja. Nonton video, buka forum diskusi, ya seperti ini. Jadi kita bisa track ada progres kita. Seperti itu, oh ini saya kebetulan sudah selesai 100%. Itu ada skornya juga, seperti itu. Oh, oke. Ini terakhir mungkin. Lalu ada conversation. Conversation ini apa ya? Ini tempat kita ngobrol gitu. Jadi biasanya melalui komentar. Seperti itu. Jadi komunikasinya lebih banyaknya itu melalui komentar ataupun discussion forum yang berbentuk tertulis. Kadang juga mereka sediakan webinar kalau ada batch-nya gitu. Jadi bentuknya banyaknya baca, nanti ada tugasnya, ada kuisnya, lalu ada komentar di bawah. Dan sekali lagi sama, setiap MOOC itu punya profil. Jadi, nah misalkan ini profil saya di FutureLearn, dia punya profil, dilengkapi profilnya gitu supaya pede, oh ini profil saya mau belajar di sini gitu. Ya, dan profilnya bisa di-share gitu. Misalkan kamu belajar di mana? Saya belajar di FutureLearn. Ada linknya bisa dicek. Nanti semua sertifikatnya bisa dilihat. Jadi nggak kebanjiran atau misalkan sertifikatnya hilang gitu. Filenya kehapus, selama masih bisa login sertifikatnya masih ada. Itu bisa di-download, bisa di-share. Dan ada credential ID. Kebetulan saya ada 48 nih sertifikatnya karena kebetulan saya reviewer juga. Oke. Jadi kadang belajarnya bayar, kadang belajarnya dibayar gitu. Karena diminta review gitu. Jadi course-nya bagus nggak, apa yang kurang, jadi minta review. Lumayan lah, kadang $25, kadang $50 seperti itu. Oke. Ini terakhir, ini Microsoft Learn. Ini gratis. Ini saya ingin nunjukin saja bahwa sekarang industri pendidikan ini sudah disrupsinya udah banyak, kita disrupsi, gangguan, bukan gangguan ya. Kompetitifnya sudah banyak. Jadi yang masuk di industri pendidikan ini bukan lagi cuma sekolah, bukan lagi cuma lembaga kursus, lembaga pelatihan, tapi lembaga teknologi seperti Microsoft. Microsoft sekarang sudah punya Microsoft for Education. Mungkin kemarin ramai itu ada Microsoft Innovative Educator Expert, gitu, bagi-bagi apa. Google juga sama, di Google for Education. Mereka sekarang punya kursus, punya sertifikasi, gitu. Jadi sekarang disrupsi pendidikan atau pendidikan ini sudah decentralized, gitu. Jadi pendidikan ini ya balik lagi sudah tidak selesai di sekolah, tidak selesai di lembaga formal, tapi banyak website di mana siapapun itu bisa belajar mungkin secara gratis, secara murah dan dapat kualifikasi. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang saya sampaikan presentasinya ya. Jadi saya harap ada diskusi lanjutan nih. Seperti itu. Nah, ini untuk website yang tadi saya tunjukkan bisa diklik link-linknya atau tautan-tautannya melalui slide yang nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp group mungkin ya. Terima kasih. Dikembalikan ke Bu Intan ya. Oke. Baik, terima kasih Kang Fajar. Ini sudah komprehensif ya. Saya melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu tuh sudah ada aplaus gitu ya. Ucapan terima kasih atas berbaginya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, termasuk Kang Fajar. Terima kasih banyak sudah berbagi. Kita langsung saja ya Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawab. Jika ada ya
Silahkan Bapak dan Ibu bisa kalau send atau mengangkat reaksi, silakan mengangkat tangan Bapak dan Ibu di Zoom. Mangga. Di sini ada satu pertanyaan nih, Kang Fajar, dari Ibu Sari Astuti. Apakah mungkin kita create MOOCs gratis gitu, Kang Fajar? Mungkin sekali, sangat-sangat mungkin. Sekarang sudah banyak, kalau misalkan explore di Facebook, sekarang tuh banyak yang bikin MOOC pakai grup Facebook gitu. Jadi mereka bikin pakai grup Facebook, bahan ajarnya mereka share jadi grup Facebooknya dibikin privat, gitu ya, dibikin privat, bahan ajarnya mereka share di situ. Biasanya sih video, mereka bikin video. Kan sekarang Facebook udah rame ya, mereka bisa bikin polling, bisa bikin pertanyaan, atau kadang digabungkannya begini. Jadi mereka bikin, jadi biasanya akal-akalannya begini. Mereka sebenarnya katakanlah ingin berbagi, berkontribusi untuk bidangnya, tapi tentu butuh modal dong gitu kan, butuh yang namanya material. Jadi biasanya mereka bikin akun YouTube, bikin konten di YouTube gitu. Jadi mereka bikin grup Facebook, course gratis, nama course misalkan. Jadi kontennya itu mereka upload di YouTube, di-share ke Facebook. Jadi kan secara gak langsung mereka nonton tuh video YouTube-nya, banyak yang nonton dapat iklan, begitu. Biasanya begitu. Untuk nutupin kan kita udah apa? Ya, kita berhubungan justru koreksi ya baik. Oke. Tadi saya agak ini ya disconnect ya. Gimana Bu? Sebentar. Tidak jelas Pak, hanya mungkin dari Oh, saya saja. saja. Okay. Sepertinya sayangnya terputus. Silakan Pak, mohon maaf. Saya juga agak ini. Ya. Sebentar. Halo Mas Fajar, Bu Intan. Ya. Mas Fajarnya tampaknya. Saya hadir Pak. Mas Fajarnya pindah tampaknya koneksi, ini ya. izin pindah koneksi Pak. Oh iya. Oke, Ibu Bapak silakan jika ada pertanyaan ya. Ini maaf saya sambil menyela nih Bu Intan. Jadi mudah-mudahan ini tidak pertama ya teman-teman, karena kan ada tadi satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Kang Fajar itu adalah kita bisa meng-ATM-kan konten yang ada di MOOCs itu untuk pembelajaran kita gitu ya. Artinya kan kita tidak untuk komersil kan, tapi kita gunakan di kelas masing-masing, dan saya pikir itu kan sesuatu yang bolehlah kita adopsi, terutama dari strukturnya, objektifnya, kegiatannya juga bisa kita gunakan di kelas kita. Tidak hanya untuk guru, tapi untuk Ibu Bapak dosen juga. Ini Kang Fajarnya sudah kembali. Mangga Bu Intan. Halo Kang Fajar. Ya mungkin saya harus matikan ini background-nya agak berat. Iya, mangga. Oke, suara saya ada Bu Intan? Jelas Kang Fajar. Ya? Jelas. Oke. Mungkin saya tunjuk satu website di mana kita bisa bikin MOOC. Kalau tadi kan pakai Facebook ya yang paling sederhana. Karena biasanya seperti ini. Kadang kita ingin membuat suatu platform itu antara aksesibilitas dan interaktivitas. Kalau interaktif tentu kita mau pakai website yang keren sekali, gitu ya. Mungkin salah satu contohnya pakai Moodle ya. Mungkin yang paling sederhana Moodle. Di luar itu mungkin ya ada Google Classroom, ada Canvas, banyak sekali. Tapi kadang di aksesibilitasnya mentok. Peserta kesulitan buat aksesnya gitu kan. Harus dikasih tahu lagi. Jadi akhirnya banyak yang memang MOOC kreator atau konten kreator MOOC ini mereka pakai website yang orang tahu gitu. Jadi kadang di Telegram aja. Telegram tuh bisa ribuan tuh pesertanya kebetulan. Gitu ya, bisa ratusan orang. Kadang orang bikin buku atau bikin course di Telegram gitu. Karena kadang kita mengedepankan aksesibilitas yang mana orang bisa lebih umum atau lebih awam untuk akses. Nah, di sini kita punya website namanya Open Learn Create. Ini masih dari Open University. Nah, jadi kebetulan dari Open University ini mereka juga menyediakan wadah untuk educators atau kreator-kreator yang mau bikin course dan gratis. Nanti bentuknya sama dengan Open Learn tadi, gitu.
Dan juga kita bisa ngasih sertifikat, kita bisa ngasih badge, kita pakai template-nya si OpenLearn. Nah, kebetulan ini saya punya profil juga di OpenLearn. Nah, di sini ada tombolnya nih, create a course. Jadi kita bisa bikin gitu. Bahkan mereka juga punya pelatihannya, quick start guide, create a resource, nanti write an article, nanti mereka punya panduan-panduannya. Kalau bikin online course tuh gimana sih? Apakah boleh kita comot sana comot sini gambarnya, video YouTube kita download, kita upload, ya? Apakah boleh? Nah, jadi ada banyaknya itu nanti akan diarahkan ke pengetahuan tentang open educational resources. Jadi bahwa ternyata tidak semua gambar yang ada di Google itu bisa kita pakai loh. Tidak semua video YouTube bisa kita download, bisa kita pakai loh. Ternyata ada namanya copyright ethics seperti itu. Jadi banyaknya ketika kita mau bikin massive open online course, kita akan diberi edukasi atau bimbingan dan panduan terkait open educational resource atau bahan ajar terbuka yang mana boleh kita pakai, boleh kita modifikasi. Berarti kita ikut course di OU dulu, boleh. Tidak ikut di OU dulu juga bisa. Ya, jadi ini memang bagian dari websitenya OpenLearn. Jadi kita masuk ke paling bawah di website yang OpenLearn tadi. Saya balik lagi. Kebetulan ada ini nih OpenLearn Create. Jadi OpenLearn Create ini memang subsidiary atau bagian website mereka yang mana orang boleh bikin kursus sendiri. Seperti itu. Oke. Lalu juga sebenarnya kalau Bapak Ibu rekan semua agak sedikitnya umum atau kenal dengan LinkedIn, itu kan LinkedIn juga punya namanya LinkedIn Learning. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu itu di LinkedIn dan menjadi LinkedIn creator, LinkedIn profesional, itu Bapak Ibu bisa bikin kursus di LinkedIn. Begitu. Jadi nanti ada di sini, di Word. Jadi ada profil-profil yang memang udah istilahnya influencer ya sekarang bahasanya. Jadi influencer itu mereka bisa bikin kursus di LinkedIn. Seperti itu. Nah, ada namanya creator mode. Nanti bisa live, bisa bikin course, seperti itu. Di LinkedIn. Tapi mungkin ini lebih ke komersial ya, karena untuk akses LinkedIn Learning itu harus subscribe atau berlangganan. Yang gratis mungkin ya tadi OpenLearn Create kalau memang kita butuh wadahnya gitu, atau nanti ada juga hal-hal lain seperti Udemy. Nah, Udemy ini bentuknya mirip-mirip Coursera. Mereka ada yang gratis, mereka ada yang berbayar. Kita juga bisa bikin kursus di sini. Nah, ada instruktur dashboard. Jadi cukup daftar nanti mau daftar sebagai apa, as a teacher or as a student. Kalau misalkan as a teacher, nanti kita bisa bikin course. Nah, nanti bisa new course. Kita bisa bikin kursus. Nanti terserah kita, apa mau kita jual, apa mau kita bikin gratis. Gitu. Sekarang banyak konten-konten kreator yang mereka memang buat kursus. Gitu. Nanti mereka bagi dua hasilnya. Sistemnya sih sama kayak YouTube. Gitu. Kita dapat ads, kita dapat bagian, seperti itu. Oke, nanti dikirim ya linknya. Tadi ada pertanyaan kebetulan apakah short course gratis? Banyak sekali yang gratis. Ini dari tadi kita explore kebetulan yang internasional ya. Kalau misalnya kita cari saja di Google nih, kemudian saya pakai Bing nggak pakai Google, cari aja MOOC, itu Indonesia sudah banyak. Gitu. Ini ada MOOC Latsar CPNS gitu. Itu udah ada MOOC P3K udah ada nih gitu. MOOC P3K yang mungkin nanti butuh akun ya, biasanya dari sekolah. Seperti itu. Jadi ada e-learning gitu. Ada MOOC Universitas Erlangga. Jadi Universitas Indonesia sudah banyak juga universitas atau lembaga-lembaga perguruan tinggi di Indonesia yang buat MOOC udah banyak gitu. Ya, universitas terbuka tentu gitu. Ini ada Glints. Ada ya tadi saya sebut Ruang Guru, ada sertifikasiku. Ini ada Simolek, Simolek juga kebetulan di Indonesia ada. Gitu. Mereka punya open MOOC juga. Jadi Indonesia juga sebenarnya sudah banyak MOOC, gitu. Cuma memang tidak begitu digandrungi lah bahasanya. Seperti itu. Oke. Nah, ini udah simulasi jaringan LAN, ya, komik digital, seperti itu. Nah, ini sudah banyak website-website Indonesia. Kebetulan kemarin itu ada namanya guruinovatif.id. Nah, kebetulan memang mereka berbayar. Guru Inovatif ID. Mereka sistemnya sama, MOOC juga.
katanya sih. Saya kurang tahu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ambil atau program sekolahnya pernah, karena sertifikat mereka tuh ada yang JP jam pelatihan ya. Karena kebetulan saya tidak di sekolah, jadi saya kurang tahu. Jadi di Indonesia sudah banyak, Bu. Kalau misalkan apakah short course banyaknya berbayar, banyaknya gratis. Kalau saya bandingkan dibanding yang berbayar dan yang gratis, itu lebih banyak yang gratis. Tapi karena banyaknya itu dari luar, mungkin syarat, tadi ada yang nanya syarat nih, kebetulan apa ya syaratnya? Syaratnya biasanya itu memang di bahasa Inggrisnya, bukan buat si kursusnya sih, supaya kita paham aja. Seperti itu. Lalu juga literasi digitalnya terutama. Gitu. Paham menggunakan email gitu. Kadang kan ada saja yang punya email punya saja gitu, tapi jarang dicek. Seperti itu, karena komunikasinya ketika sudah online course atau mungkin itu di email. Entah itu akunnya atau mungkin sertifikatnya, tugasnya lewat email, seperti itu. Jadi syarat-syaratnya sih biasanya emailnya tuh yang beneran nih. Gitu. Jangan yang email iseng buat gitu, tapi email yang kita tuh bener-bener secara profesional kita pakai email tersebut. Seperti itu, Baik, yang mungkin izin nih agak Kang demanding ya. Fajar. Boleh, Izin boleh. Kang Fajar. Terima kasih banyak, ini mungkin sepertinya memang butuh waktu lagi atau butuh bertemu atau kita nanti ngobrol-ngobrol di acara Benar-benar. selanjutnya mungkin ya Kang Fajar ya. Karena 1 jam itu sepertinya tidak cukup, tadi banyak sekali yang ingin dibagi oleh Kang Fajar. Sayangnya memang kita untuk hari ini waktunya terbatas, mungkin nanti Pak Dadan akan menginformasikan kembali untuk kegiatan selanjutnya sebagai follow up-nya Amin, seperti itu amin. ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak nih, kita boleh Bapak dan Ibu boleh reaction, applause kepada Kang Terima Fajar kasih gitu ya. Bapak Terima Ibu. kasih banyak sudah berbagi ilmunya, terutama saya pribadi itu sangat banyak hal-hal baru ya, yang open source baru yang saya pribadi dapatkan gitu ya Kang Fajar. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup dan sambil menunggu bukaan gitu ya untuk waktu Indonesia bagian barat, mari kita foto bersama dulu, kita dokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini ya. Di sini ada 4 slide nih Bapak dan Ibu. Izin Pak Dadan atau saya Pak Dadan? Ya, saya izin saja. Boleh saya halaman depan, Bu Intan halaman belakang, Baik, bagaimana? Jadi baik, kita baik, Pak. bisa cepat. Izin, ini yang slide pertama. Kita pindah ke slide kedua, tetap tahan senyumnya Bapak dan Ibu. Kita pindah ke slide ketiga. Kita pindah ke slide keempat. Baik, Bapak dan Ibu. Udah ya, tidak terlalu kering ya, karena kita ada 4 slide ya untuk senyumnya. Kalau begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Kang Fajar, terima kasih. Pak Dadan, terima kasih sudah memfasilitasi kami dan kelas Terima kreatif kasih. Indonesia. Bapak dan Ibu, saya ingin menutup kelas ini atau kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada informasi dari Pak Dadan yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu recordingnya ya.